Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas komunikasi bisnis. Pada video ini kita akan membahas konsep komunikasi di dalam dunia bisnis. Adapun pada video ini kita akan membahas mengenai pengertian komunikasi dan komunikasi bisnis, bentuk komunikasi verbal dan nonverbal, tren yang mempengaruhi tempat bekerja serta proses komunikasi dan fungsi komunikasi. Adapun pengertian komunikasi berarti suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem yang biasa atau lazim digunakan, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun dengan perilaku atau tindakan. By William C. Hemstreet and William and Wayne Merlin Beatty. Komunikasi adalah bentuk apa saja dari interaksi. Kata-kata, senyuman, anggukan kepala, gerakan tangan, sikap badan, ataupun gerakan mata yang berakibat diterimanya arti, sikap, atau perasaan yang sama. Kegiatan komunikasi adalah menjawab pertanyaan who, say what, in which channel, to whom, and with what effect by Harold D. Laswell. Adapun who adalah komunikator atau yang mengirimkan pesan, say what atau menyampaikan pesan, in which channel melalui media, to whom receiver atau komunikan, and with what effect akan adanya efek hingga terjadinya feedback kepada komunikator. Di mana pengertian komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat kita lihat di bawah ini berupa model komunikasi sederhana di mana terdapat komunikator yang mengirimkan pesan kepada komunikan. Adapun bentuk komunikasi menurut Locker and Kaczmarek, komunikasi dibagi atas dua bentuk yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Di mana komunikasi verbal atau verbal communication dikenal juga dengan komunikasi lisan dan tulisan, yaitu jenis komunikasi yang menggunakan kata-kata atau ucapan-ucapan di dalamnya. Dapat berupa face-to-face conversation atau phone conversation, meeting, rapat, atau pertemuan, teks, email, voicemail, message, surat dan memo, serta laporan, di mana laporan atau report ini dapat berupa laporan keuangan, laporan penjualan, proposal, dan juga paper. Adapun komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata, di mana komunikasi ini antara lain berupa gestur, gerakan tubuh, mimik wajah, intonasi suara, simbol-simbol, dan gambar, jarak antar orang atau barang. Bahkan dalam bisnis biasanya komunikasi ini dapat terlihat pada logo perusahaan, ataupun penempatan duduk dalam sebuah rapat, layout toko, layout ruangan kantor, display toko, serta sistem antrian pelanggan. Komunikasi verbal yang melalui oral atau suara disebut juga komunikasi lisan atau oral communication. Contoh dari komunikasi ini antara lain pembicaraan, telepon, wawancara, rapat, dan juga konferensi. Sedangkan untuk komunikasi verbal yang melalui media tulisan disebut juga komunikasi tulisan atau written communication. Ada beberapa contoh dari komunikasi tulisan dapat berupa pengumuman, memo, email, surat, laporan, juga proposal. Selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Di mana yang pertama ada faktor Keynet global competition atau tingginya persaingan global atau globalisasi, di mana komunikasi is more complicated with people who have different religion, agama, custom, and lifestyle atau gaya hidup. Adapun faktor flattened management hierarchy atau struktur organisasi, flatter organization demand that every employee be a skilled communicator, ataupun di mana para pekerja diharuskan mempunyai skill komunikasi yang baik.
Adapun expand team-based management atau teamwork, di mana pekerja dalam sebuah tim memerlukan skill komunikasi yang baik untuk berkolaborasi dan bekerja sama secara efektif. Adapun faktor inovatif communication teknologi atau teknologi, di mana teknologi elektronik yang baru ini sangat mempengaruhi cara berkomunikasi antar pekerja. Ya, di mana sebelumnya komunikasi atau surat menyurat itu dapat menyita waktu dan biaya, pada masa ini pesan itu dapat disampaikan hingga sepersekian detik, sehingga pesan atau informasi dapat disampaikan dengan lebih efektif dan efisien tentunya. New work environment atau lingkungan kerja baru, di mana worker today are collaborating, telecommuting, working in open space, and serving on virtual team. All of which demand excellent communication. Adapun faktor increasingly diverse workforce atau beragamnya tenaga kerja, di mana communicating with worker who differ in race, ethnic, gender, and age require new attitude and skill. Dilihat pada gambar proses komunikasi di bawah ini, bisa dilihat bahwa yang pertama adalah pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan, lalu pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan, pengirim menyampaikan pesan melalui channel atau media, lalu penerima menerima dan menafsirkan pesan, penerima memberikan tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim, hingga pengirim dapat mendorong umpan balik kembali kepada receiver atau komunikan. Adapun dalam proses komunikasi ini terdapat noise atau gangguan, di mana gangguan ini biasanya terjadi pada saluran atau media komunikasi, di mana ketika informasi itu tidak tersampaikan dengan baik, pesan yang kurang dimengerti oleh penerima akan diumpan balik kepada pengirim, sehingga pengirim akan memberikan informasi yang lebih jelas kepada penerima hingga pesan itu diterima oleh receiver atau komunikan. The importance of communication skill to your career success, atau pentingnya skill komunikasi terhadap kesuksesan karir Anda. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi sangat efektif dalam menentukan job placement, performance, career advancement, dan organizational success. Adapun komunikasi membuat sistem kooperatif organisasi menjadi lebih dinamis dan menghubungkan tujuan organisasi dengan semua manusia yang terlibat di dalamnya. Adapun pentingnya communication skill adalah mempengaruhi penilaian orang tentang kita yang berujung pada citra dan keberhasilan kita tentunya. Nah, yang terakhir adalah fungsi komunikasi dalam organisasi, di mana fungsi yang pertama adalah to inform, bertujuan memberikan informasi kepada pihak lain, internal maupun eksternal, sehubungan dengan perusahaan. Dapat berupa penerimaan karyawan, kenaikan gaji atau promosi, merger perusahaan, ataupun informasi produk baru dari perusahaan kepada pihak lain. To pursue, bertujuan untuk mempersuasi orang lain melakukan sesuatu sesuai tujuan perusahaan, di mana iklan yang dibuat perusahaan untuk mempersuasi publik untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yang terakhir adalah fungsi to promote goodwill, atau bertujuan untuk menciptakan kesan positif atau goodwill perusahaan di mata publik. Salah satu contoh adalah kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility, misalnya yang dilakukan oleh PT Aqua menyediakan air bersih di salah satu desa di Papua. Ini merupakan suatu
atau salah satu upaya untuk membuat kesan positif terhadap perusahaan PT Aqua. Demikian video kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.